Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel Racun Audio. Hari ini gue bakalan ngebahas si Sony WF-SP800N. Ya, TWS sportnya dari Sony. Jadi kalau misalnya udah kayak gini sih pasti aman buat kegiatan outdoor atau bahkan mau basah-basahan. Jadi kayak menunjang sekali untuk kegiatan basah-basahan teman-teman di kamar mandi. Maksudnya ya kayak nyikat kamar mandi gitu, bersihin kamar mandi. Tolong Pak, jangan negatif thinking ya Pak ya. Anda ini rusak sekali orangnya. Dan buat yang nanya kenapa Bang bawa-bawa anduk, ini kan ceritanya TWS Sport nih. Jadi kayak gue habis olahraga pakai anduk gitu. Dan ini sebenarnya anduk keramat cuy. Tapi kita copot aja ya, anduknya agak bau keringet soalnya, agak kurang enak. Si Sony WF-SP800N ini dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Waktu kita beli sih harganya segitu. Ya memang sih harganya agak sedikit mahal, tapi tenang, kan ada pay later. Belinya sekarang, bayarnya kalau ingat. Di dalam boxnya teman-teman akan mendapatkan charging case-nya, sepasang earbuds-nya, ada kabel charging juga USB Type-C kayak gini. Terus 3 pasang extra ear tips dengan ukuran yang berbeda dan sepasang extra wing tip. Kemudian ada manual book, quick guide, garansi, dan banyak lagi yang lainnya. Yang pastinya nggak bakalan kalian baca juga sih ini. Build quality-nya udah keren banget, udah oke banget. Ini beda ya, kelasnya bukan kelas budget, jadi solidnya kerasa beda. Meskipun kalau misalnya kita goyang, masih ada suaranya, tapi lampu indikatornya tidak menyala, jadi earbuds-nya aman di dalam case-nya. Terus juga di penutup case-nya dia punya penahan kayak gini, jadi tidak mudah tertutup dan ini rigid banget. Untuk pilihan warnanya ada 4, ada hitam, ada putih, ada biru, dan ada warna orange. Desain case-nya gede banget ini sih. Serius, kalau menurut gua sih ini mirip banget sama si WF-1000XM3. Tapi si WF-SP800N ini dia lebih kelihatan lebih feminim dengan banyak lengkungan, terutama pada bagian penutup case-nya. Di atas penutup case-nya ini ada logo si Sony, kemudian lampu indikator yang ada di bagian depannya. Nyempil gini nih di antara bodi sama tutup case-nya. Sedangkan port Type-C-nya berada di belakang, tapi ngadepnya ke bawah. Jadi ya kalau misalnya kalian lagi ngecas itu posisinya pasti rebahan. Sementara untuk earbuds-nya nggak jauh beda dengan case-nya. Dia juga gede. Dan ada wingtipnya. Tapi akses earbuds-nya ini enak kalau dari dalam case-nya. Karena si penutupnya ini terbuka dengan sangat lebar. Jadi meskipun ukuran earbuds-nya besar, kalian tetap gampang untuk ngeluarin si earbuds-nya dari dalam case-nya. Nah, di sisi luar earbuds-nya ada logo Sony di bagian tengah bersama dengan mikrofonnya. Kalau di bagian atasnya sih ini ada touchpad dan lampu indikatornya. Kalau di sisi dalamnya ada 3 pin konektor di bagian bawah, proximity sensor di bagian atas, dan tentu saja speakernya. Yang agak beda di sini, bentuk speakernya ini nggak biasa kayak TWS-TWS pada umumnya. Karena dia menggunakan wingtip, alhasil nozzle speakernya dibuat memanjang kayak gini. Sedangkan untuk fittingnya ya ini kerasa nonjol banget keluar dan nggak low profile ya. Hal ini juga ditambah dengan lampu indikator di earbuds-nya yang nyala-nyala terus. Kalau misalnya lagi teman-teman pakai nih. Berat totalnya 76,2 gram dan per earbuds-nya sekitar 9,7 gram. Tuh kan, gede kan gue bilang. Tapi fittingnya cukup nyaman sih. Gue baru ngerasain pegel itu setelah 1 jam pemakaian. Tapi dimensi yang besar ini ya wajar sih kalau menurut gue untuk tipikal TWS-TWS Sport ya. Karena dia punya wingtip dan rata-rata baterainya gede-gede. Tapi kalau masalah gripnya sih, ini nggak usah ditanya. Gue jungkir balik di sofa, gue pecicilan di tangga, sampai gue gelesotan di lantai juga si earbuds-nya tetap stay di telinga gue. Hal ini juga terbukti ketika gua mau nyopotin si earbuds-nya dari telinga. Jadi ini butuh effort. Nah, kebayangkan dia ngegripnya sekuat apa di telinga gua? Si WF-SP800N ini juga dia udah punya IP55. Jadi dia udah water dan dust resistant. Ya udah aman lah dari percikan-percikan air ringan, keringat, atau misalnya dari debu-debu metropolitan. Aman. Untuk koneksinya, dia masih menggunakan Bluetooth 5.0 dengan kodek hanya SBC dan AAC. Ya, koneksinya sih stabil kalau menurut gua. Paling cuman jaraknya aja yang agak terbatas. Ya, Bluetooth 5.0 pada umumnya ya. Gue pindah ruangan itu udah mulai agak putus-putus koneksinya. Lanjut ke pairingnya. Sebelum teman-teman pairing, ada baiknya kalau teman-teman download dulu aplikasinya bernama Headphone Connect. Terus nyalakan Bluetooth di smartphone teman-teman, masuk ke aplikasinya dan keluarkan earbuds dari case-nya.
nanti juga otomatis kedetek dan bisa terhubung. Tapi buat teman-teman pengguna Android, dipermudah lagi nih, karena dia sudah disupport dengan Google Voice Pair, jadi lebih gampang lagi buat connect-nya. Sorry nih ya, buat teman-teman pengguna iOS, minggir dulu. Oh iya, dia juga sudah bisa single use, baik kanan maupun kirinya. Teman-teman bisa pakai secara bergantian dan tidak ada jeda di pergantian earbuds-nya. Ini udah lancar banget. Selama proximity sensor atau in-ear detection-nya teman-teman matiin melalui aplikasinya. Soalnya kalau enggak, ya dicopotin dari kuping, dia nge-pause. Sekarang kita beralih ke aplikasinya, si Headphone Connect. Di patch pertama, teman-teman bisa lihat baterai status, baik earbuds maupun case-nya. Kemudian ada Adaptive Sound Control. Ini fitur yang bisa mendeteksi pergerakan teman-teman based on location smartphone teman-teman. Ya, fitur ini mirip-mirip kayak yang punya XM4, kemudian Linkbuds. Ya, ini sama juga sih. Kemudian pada bagian sound control, ada Ambient Sound Control. Ini untuk ngeganti ke ambient mode atau teman-teman mau fokus ke focus voice-nya. Lanjut ke equalizer-nya, ini presetnya banyak banget sih. Teman-teman juga bisa custom di sini. Jadi teman-teman bisa ubah-ubah untuk memuaskan seleranya teman-teman. Berikutnya ada 360 Reality Audio. Ini tuh fitur yang bikin suaranya jadi lebih imersif lagi, tapi dengan bantuan aplikasi tambahan. Ya kayak audio live-nya dari Sony, atau misalnya teman-teman mau pakai Deezer 360 misalnya, atau pakai Tidal, tapi semuanya bayar lagi. Kemudian ada Sound Quality Mode, jadi teman-teman di sini bisa pilih prioritas suaranya, mau ke kestabilan atau mau lebih bagus suaranya. Pindah ke bagian sistem, ada Custom Control. Teman-teman bisa ubah-ubah nih fungsi touchpad-nya. Tapi sayangnya di sini teman-teman tetap ya sama kayak Sony yang lain, dia nggak bisa diubah satu-satu, melainkan hanya per earbuds-nya aja. Pilihannya mau yang ke kanan atau ke kiri, dan ini cuma ada beberapa aja kayak Ambient Mode Control, kemudian Playback Control, atau mau Volume Control doang. Dan pilihan di CWF SP800N ini lebih banyak di earbuds kanannya daripada di earbuds kirinya. Tapi intinya sama aja dengan Sony lainnya. Jadi tetap kalian nggak bisa ngedapetin semua fungsi kontrolnya di earbuds kalian. Terus sisanya ada automatic power off, kemudian ada automatic pause, kemudian juga ada setting proximity sensornya, dan ya paling kayak ya fitur-fitur esensial lainnya deh, kayak firmware update dan lain-lain. Si WF SP800N ini dia dilengkapi dengan noise cancelling, tapi jangan salah kaprah ya, beda nih. Bukan active noise cancelling, tapi dia digital noise cancelling atau DNC. Lah terus bedanya apa bang sama ANC? Bedanya adalah di cara kerjanya. Kalau ANC atau active noise cancelling itu dia ngeblok suara dengan membenturkan dua sinyal audio atau dua gelombang audio. Nah, kalau si DNC atau digital noise cancelling, dia itu ngebentrokinnya itu bukan dari sinyal audio, tapi melalui proses digital. Sampai sini paham? Atau contohnya gini lagi deh. Biasanya kalau ANC itu digunakan di headphone atau earbuds kayak gini. Nah, kalau DNC itu juga digunakan di voice recorder ya, atau mikrofon. Yang masih belum paham, googling aja deh. Lah terus bagusan ANC atau DNC bang? Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau menurut tes gua sebenarnya ANC jauh lebih bagus karena dia lebih kedap dibandingkan si digital noise cancelling. Jadi kayak cuman ala-ala aja sebenarnya noise cancellingnya. Tapi si digital noise cancelling ini dia punya dua kelebihan. Pertama, dia harganya lebih murah. Kedua, dia lebih hemat baterai. Nah terus ada teman gue yang nanya, lah kan si WF SP800N ini harganya lumayan mahal, kenapa nggak disupport dengan ANC aja, kenapa dengan DNC? Ya mungkin teman-teman juga bertanya hal yang sama. Tapi biar konteksnya kena, gue lurusin nih ya. Karena si WF SP800N ini kebutuhannya kan peruntukannya untuk sport, untuk olahraga, untuk outdoor, dimana sebenarnya ANC tidak terlalu dibutuhkan. Justru, TWS-TWS dengan tipe sport seperti ini lebih membutuhkan ambient sound. Biar olahraga kalau di luar lebih aman, aware sama sekitar. Jadi sebenarnya tanpa ANC juga bukan sebuah hal yang kayak gimana banget, bukan not big deal gitu maksudnya. Dan dengan adanya DNC ini, kehitungnya jadi ya bonus aja. Ya mungkin kayak teman-teman yang nge-gym, terus tempat gymnya lagi rame, pengen agak kedap sendirian, ya bisa pakai DNC. Toh dengan mengaktifkan DNC, kemudian teman-teman setel lagunya, ya itu juga udah kedap, nggak bakalan kedenger suara sekitar. Jadi seperti apa sih kualitas DNC? Ya DNC itu kalau yang gue baca-baca, itu cuma ngeblok sekitar 1-1 kHz. Jadi yang di bawah itu dia masih bisa bocor-bocor. Jadi tetap rasanya nggak sekedap kayak pakai ANC. Kalau misalnya teman-teman dengerin suara AC atau misalnya suara kulkas, ya itu masih masuk semua.
Sedangkan untuk ambient mode-nya, gua rasa dia udah cukup natural, udah enak. Bahkan kan volumenya bisa diatur-atur sama teman-teman tuh, bisa dinaikin. Jadi kayak rasanya ya ngeplong aja, bisa denger banget suara sekitar. Biar lebih jelasnya nih, teman-teman denger aja dulu ANC dan ambient testnya. Sedangkan untuk latensinya, ya kan dia nggak punya ya gimmick macam-macam untuk low latency ya. Jadi kalau misalnya buat main game, ya agak kerasa kurang sih, apalagi untuk game yang kompetitif. Cuman kalau misalnya buat nonton IG Reels, terus TikTokan gitu-gitu doang, sosmed sih menurut gua udah asik-asik aja. Nih, teman-teman tonton aja deh si latency testnya. Tapi cukup lah buat sekedar dengerin EDM atau hip hop, walaupun nggak yang fun banget. Untuk lebih cepat dia masih bisa ngejar, dan juga detailnya ya sekedarnya aja sih untuk di level harganya. Sedangkan untuk baterainya di case-nya ada 13 jam dengan hitungan tanpa mengaktifkan noise cancelling. Kalau dengan hitungan mengaktifkan noise cancelling dia cuma 9 jam. Tapi sesuai dengan pengetesan gua menggunakan 50% volume dengan noise cancelling yang menyala, ternyata dia nggak kuat 9 jam. Dia hanya tahan di 8,5 jam. Tapi well ya, it's okay lah. Nggak terlalu jauh dengan klaimnya, cuma beda 30 menit. Dan hal ini juga ketolong karena si earbuds-nya juga punya fast charging. Cuman butuh 10 menit charge doang, ya teman-teman akan mendapatkan 1 jam playtime. Enak kan? Sedangkan untuk charging time-nya, untuk si case-nya dia butuh waktu 2,5 jam. Dan untuk si earbuds-nya, kalau nggak salah sih ya, hitungan gua 1,5 jaman lah. Untuk mikrofonnya gua nggak nemuin dia pakai fitur apaan gitu, nggak ada sama sekali. Tapi sesuai dengan pengalaman gua teleponan sama Bro Dani sih bilang suara gua cukup clear. Hanya saja suara gua itu lebih ketarik ke belakang atau mundur ke belakang, jadi kerasa banget ada jaraknya. Ya biar lebih jelas, kita langsung tes kemampuan mikrofonnya si WF SP800N ini. Oke, cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mikrofon langsung dari si Sony WF SP800N ini. Nih, udah gue pakai ya. Ini kalau nggak salah yang aktif yang sebelah kiri. Ini gimana nih suaranya? Apakah sesuai dengan klaim gue di awal yang gue tes sama Bro Dani? Katanya suaranya gue agak ada jarak, tapi udah cukup clear sih dan cukup banget kalau misalnya dipakai buat komunikasi atau dipakai buat teleponan. Tapi ini masih dalam keadaan kondisi ruangan yang sepi. Sekarang kita coba kalau dalam kondisi ruangan yang ramai. Cek 1 2 3 3 2 1. Gimana nih dalam kondisi yang ramai? Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya si Sony WF SP800N ini. Apakah suara gua kumur-kumur? Campur aduk dengan suara ambientnya, atau ternyata bisa keblok nih suara ambientnya dan suara gua yang benar-benar jelas gitu kedengaran. Gimana nih? Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan sendiri suara mikrofon dari si Sony WF SP800N ini. Nah, sesuai dengan yang teman-teman nonton barusan, kalau menurut gua ya clear-clearnya nggak clear juga sih sebenarnya, malah ada sedikit agak robotik di setiap ujung kata-kata gua ya, jadi kayak ada gitu-gitunya tuh. Dan kalau di style di luar ruangan atau dengan gangguan ambient, waduh ini ambientnya masuk banget sih, kerasa banget masuk, bahkan kumur-kumur jadinya kayak suara gua. Ini kayaknya kurang cocok kalau dipakai teleponan di luar ruangan. Tapi kan fungsinya untuk olahraga, ya bisa jadi dipakai untuk kegiatan outdoor. Nih, gimana ya? Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Tapi sebelum gua mengungkapkan opini gua seperti apa suaranya, teman-teman dengerin dulu sound sample-nya.
Dan gue ingetin lagi, kalau sound sample ini tidak 100% mempresentasikan suara seperti teman-teman pakai sendiri nih si TWS-nya. Hal yang pertama untuk power volume, menurut gue ini udah cukup gede. 60% itu udah cukup banget buat bikin kuping gue penuh. Terus si WF SP800N ini, dia juga menggunakan driver dengan ukuran yang sama seperti si WF1000XM4, yaitu 6 mm. Dan hal pertama yang gue notice adalah ngebass. Di bagian low frekuensinya atau bassnya ini bener-bener kerasa diberi penekanan, tapi tekanannya tuh rentangnya tuh netral ya, jadi datar di semua rentang frekuensi low-nya. Jadi rasanya tuh ya merata aja gitu. Nah si bassnya ini juga kerasa bener-bener tebel dan deep. Hal ini juga kerasa banget di si sub bassnya atau bagian low di bassnya. Jadi kalau misalnya teman-teman dengerin lagu atau misalnya nonton film yang ada gemuruhnya tuh, wah itu tuh keluar banget, itu tuh keluar banget, gurih. Tapi karena intensitasnya yang agak diberi penekanan nih, ini jadinya agak bleberan atau menutupi si mid dan si treble-nya. Akurasi di bassnya menurut gue udah cukup oke. Kemudian untuk tekstur dan detail di bassnya juga udah cukup juga. Tapi di beberapa lagu kerasa sedikit agak bukan bleberan ya, tapi kayak yang madi aja gitu, agak berlumpur. Jadi ngebuat kayak tekstur dan detail yang tadinya oke, jadi agak kurang. Cuma tetap aja kerasa pas banget buat teman-teman yang doyan dengerin lagu EDM, hip hop, R&B, ya lagu-lagu yang biasa dipakai buat sport ya, yang buat dengerin lagu beatnya ada gitu, tup, bikin semangat kalau misalnya kalian olahraga. Untuk bagian midnya akurasinya udah bagus banget. Respon di bagian body mid serta high midnya ini kerasa datar, yang akhirnya bikin instrumen atau vokal utamanya jadi lebih menonjol. Tapi untuk bagian low midnya gue ngerasa si WF SP800N ini agak terlalu overemphasize. Yang bikin jadinya suaranya kayak campur aduk aja, terutama buat teman-teman yang dengerin lagu dengan banyak instrumen. Agak kayak kumur-kumur. Dan hal serupa juga terjadi untuk vokal-vokal dengan suara atau nada yang rendah. Yang jadinya bikin beberapa detail di bagian mid-range-nya agak tenggelam. Sedangkan untuk treble-nya, lagi-lagi nih, mirip sama si WF1000XM4. Gua kurang bisa menikmati treble-nya di si WF SP800N ini, karena kerasa agak tenggelam. Rasanya bener kayak kurang dikasih penekanan aja. Jadi kayak misalnya ada suara simbal crash gitu, ces gitu tuh. Atau misalnya nada-nada yang bener-bener peak yang tinggi itu kayak jadi tumpul. Seakan-akan kayak kejambak ke belakang, kayak misalnya dia mau maju gitu, woi, tapi ada yang narik ke belakang, nah gitu, jadi kayak ngilang tiba-tiba, kayak dia. Well, alhasil banyak banget detail yang jadi korbannya, ya jadi ikut tenggelam, nggak kerasa sama sekali. Dan selain itu, gue juga nggak suka dengan treble-nya si WF SP800N ini karena ketika volume kita naikin, dia treble-nya jadi nusuk. Ya gitu sih, kira-kira udah better ngedengerin lagu EDM aja lah kalau pakai ini TWS. Sedangkan untuk soundstage-nya gue nggak ada komplain. Dia kerasa luas dan imaging-nya bener-bener cakep. Posisi itu bener-bener akurat, pinpoint bener-bener kerasa, udah enak banget. Gue bener-bener ngasih jempol lah untuk bagian ini buat si WF SP800N ini. Kesimpulannya, ini adalah TWS Sport dari Sony yang banyak fiturnya dan enak banget, terutama buat teman-teman penyuka bass. Ya, cuman bass doang. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang banyak aktivitas atau misalnya mau buat sport gitu, olahraga, dan untuk kegiatan yang agak ekstrim dari biasanya ini masih bisa mumpuni. Dan gue juga sangat merekomendasikan teman-teman untuk membeli si Sony WF SP800N ini. Tapi gini loh, kalau misalnya memang teman-teman kayak kebutuhannya cuman gue gym doang, gue mah jogging biasa doang, dengan harga 1,7 1799, jadi hampir 1,8 ya. Gue sih lebih prefer kayak ya udah, teman-teman mendingan larinya ke Edifier Neobuds Pro, atau misalnya mau nambah sekalian aja ke Neobuds S, atau bisa jadi ke Jabra Elite 5 untuk balance-nya. Kenapa? Karena mereka punya suara yang lebih enak, yang lebih bagus, teknis yang lebih baik. Jadi kayak misalnya teman-teman pakai yang menang banyak, fitur juga nggak kalah jauh. Fitting juga sebenarnya mereka udah lebih dari cukup untuk kegiatan sport yang nggak banyak pecicilan banget gitu, kayak nge-gym, jogging, mereka udah cukup banget. Kelebihannya jadi teman-teman punya fitting yang bagus, teman-teman punya proteksi yang bagus, dan teman-teman juga punya kayak suara yang lebih enak serta mic yang lebih bagus pastinya daripada si WF SP800N ini. Jadi kebutuhannya nggak cuma untuk sport doang, tapi teman-teman juga bisa pakai untuk bener-bener chill dengerin lagu yang agak serius nih daripada si WF SP800N ini. Tapi ya intinya balik lagi sih ke selera sama kebutuhan teman-teman ya.
teman-teman yang memutuskan ya. Oke guys, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya terlalu singkat. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe Bongkar Bro. Kalau begitu, Ali Corlit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.